Sebelumnya perkenalkan, saya Timotius. Saya akan menjelaskan pengertian dari Tritunggal. Asal-usul kata Tritunggal atau Trinity pertama kali ditemukan oleh pendeta Tertullianus pada saat ia sedang membaca Alkitab. Lalu ia menemukan bahwa pribadi Allah itu ada tiga, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita tidak mencantumkan bahwa ada kata Tritunggal, tetapi menurut dia, pendeta Tertullianus, Tritunggalnya lah yang memenuhi seluruh isi Alkitab. Tritunggal merupakan satu esensi tiga pribadi. Tiga pribadi memiliki pengertian Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang memiliki peranan yang sama, atribut yang sama, atau dalam arti lain, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Sedangkan satu esensi memiliki arti Allah itu Esa. Esa dalam bahasa Ibrani Echad memiliki arti kesatuan, bukan satu ataupun tunggal. Jadi, pada konsep Tritunggal, kita tidak bisa memahami hanya dengan akal penalaran kita sendiri. Maka dari itu, kita perlu untuk meminta pertolongan Tuhan dalam memahami konsep Tritunggal. Shalom semuanya, nama saya Michael Devin Utagalung dari kelompok 5, kelas agama Kristen gabungan 2. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bukti keberadaan Allah Tritunggal yang ada di dalam Alkitab. Allah Tritunggal yang telah saya pelajari ialah Tuhan kita yang mempunyai tiga pribadi tetapi satu hakikat. Di mana sih bukti dalam Alkitab itu? Kita membuka Alkitab kita dan langsung menemukannya di dalam kitab pertama, yaitu Kejadian, di saat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di ayat 26 ini ada kata kita. Kita ini menuju pada tiga pribadi, yaitu Allah Tritunggal. Di mana sih bukti selanjutnya, yaitu ada di Kejadian 1 ayat 1-3. Ayat satunya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ini kita temukan di pribadi pertama, yaitu Allah Bapa. Lalu ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita menemukan pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Lalu ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita menemukan pribadi yang kedua, yaitu Allah Anak, dikata firman. Kok bisa dikata firman? Kita sinkronisasikan di kitab Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kata-kata firman ini menunjukkan kepada pribadi yang kedua, yaitu Allah Anak. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saat zaman Tuhan menciptakan langit dan bumi, atau Allah menciptakan langit dan bumi, kepribadi ketiga ini atau Allah Anak ini telah ada, karena tertulis pada mulanya adalah firman, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Maksudnya di saat menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau ada yang bilang saat menciptakan langit dan bumi itu hanya Allah Bapa, lalu yang misi menyelamatkan manusia hanya Allah Anak. Lalu waktu Allah Anak pergi, Yesus pergi, Roh Kudus lah perannya. Jadi enggak ya. Jadi yang benar adalah saat pertama-tama Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu ada tiga pribadi yang turut menciptakan langit dan bumi. Setelah yang kita baca tadi di Kejadian pasal 1 ayat 1-3, Kejadian 1 ayat 26, lalu Yohanes 1 ayat 1-3. Nah, disinilah bukti-bukti bahwa keberadaan Allah Tritunggal itu nyata adanya. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang bukti keberadaan Allah Tritunggal. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Vanessa Arianto dari kelas gabungan 02. Di sini aku mau ngejelasin soal nomor 3. Siapa sih nama Tuhan yang Tritunggal itu? Sebelum kita tahu siapa nama Tuhan yang Tritunggal, ada baiknya kita mengerti apa itu Tritunggal. Nah, Tritunggal ini adalah tiga pribadi satu esensi, yaitu Allah Bapa bukan Allah Anak, ada di Yohanes 8 ayat 16.
Allah Anak bukan Allah Roh Kudus ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa ada di Yohanes 14 ayat 26. Ketiga pribadi ini memiliki peranan yang sama semuanya, sederajat. Pengertian ini berasal dari Bapak Gereja abad ketiga yang memudahkan kita untuk memahami siapa sih Allah kita yang kita imani ini. Nah, sebelum Yesus lahir ke dunia, sudah jelas bayi yang akan lahir dari perawan Maria dan tunangannya itu Yusuf akan dinamakan Yesus, karena sudah terdapat di dalam Matius 1 ayat 21. Ia melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan ada di ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi udah jelas guys, udah dari dua pasal ini tuh kita dapat jawaban siapa sih nama Tuhan kita. Itu adalah Yesus. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama aku Christopher Stefanus Bayu Pangaribuan dari jurusan MBTI 23 dari kelas MB4704. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengertian tentang Tritunggal. Ada 4. Yang pertama, Tuhan itu Esa. Ini dapat dari 2 ayat pendukung Alkitab, yaitu Ulangan 6 ayat 4 yang berbunyi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan kedua, Markus 12 ayat 29 berbunyi, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di Alkitab, Esa dari bahasa Ibrani yang berkata Echad yang memiliki arti kesatuan. Kedua, Alkitab selalu menunjukkan pribadi Tuhan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini dapat dari mulai awal Alkitab, di Kejadian 1. Di sana tertulis dengan gamblang ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiga, Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Ini dapat dibuktikan dari kejadian atau peristiwa ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Di sana lebih tepatnya di Matius 3 ayat 6-7. Di sana ada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Terus keempat adalah eksistensi, dan dalam doktrin ini tidak dapat dijelaskan secara tepat. Mengapa demikian? Karena ini merupakan misteri ilahi yang tidak dapat dimengerti oleh manusia yang memiliki pemikiran yang terbatas. Sedangkan pemikiran Allah itu sendiri adalah luas dan yang maha tahu. Sedangkan kita manusia memiliki pemikiran dan pengetahuan yang sangat terbatas. Maka dari itulah doktrin Tritunggal merupakan kebenaran yang sangat hakiki. Hai, perkenalkan nama saya Francisco Gilbert Pintu Batu. Saya prodi dari D3 Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan adanya ajaran kesalahan tentang Tritunggal dan Tuhan Yesus. Nah, jadi ajaran yang salah tentang Tritunggal ini ada 5. Ajaran yang pertama itu Triteisme. Triteisme ini pandangannya itu menolak keesaan Allah dan percaya pada 3 Allah. Nah, dalam sejarah gereja mula-mula pertama, ada namanya John Philipponus yang mengajarkan bahwa ada 3 Allah dan ketiganya itu berhubungan dalam asosiasi yang bebas. Nah, yang kedua itu adalah Manorkianisme. Manorkianisme ini mengajarkan tentang bahwa Allah Anak hanya merupakan model lain dari Allah Bapa. Nah, yang ketiga, Sabellianisme. Sabellianisme ini menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 bentuk ini mereka itu adalah eksistensi atau 3 manifestasi dari satu Allah. Nah, yang keempat, Arianisme. Arianisme ini mengajarkan bahwa Allah yang kekal, yang esa dari Anak yang diperankan oleh Bapa, dan karena itu Anak diciptakan oleh Bapa. Nah, yang kelima yaitu adalah Sosianisme. Sosianisme ini mengajarkan bahwa adanya keliru untuk mempercayai pribadi-pribadi dari Tritunggal yang memiliki satu hakikat yang esa. Nah, di sini kita masuk ke ajaran yang salah mengenai Tuhan Yesus. Ada 3, yaitu yang pertama Arianisme. Arianisme ini ajaran ini tuh dipercayai bahwa Yesus adalah ciptaan Allah
dan bukan Tuhan yang sama dengan Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus diciptakan Allah Bapa, tapi bukan sama dengan Allah. Dia beda gitu diciptakannya. Nah, yang kedua, dekotisme. Dekotisme ini, ajaran ini tuh menolak bahwa Yesus memiliki pengalaman manusia. Nah, yang ketiga adalah Nestorianisme. Nestorianisme ini ajaran yang mencoba menjelaskan misteri reinkarnasi dengan memisahkan kedewaan dan kemanusiaan Yesus. Nama saya Rivaldo Iskia, saya dari kelas gabungan 02 dan NIM saya 15022220375. Sebagai mahasiswa yang beragama Kristen, kita juga perlu memahami hal-hal dasar seperti Tritunggal, dan kita harus mengenal Yesus lebih karena di zaman sekarang banyak yang mempertanyakan, dan kita sebagai umat Kristen yang baik, kita harus bisa menjawabnya dengan benar. Sebagai umat Kristiani, kita sering dipermunculkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Contohnya, apakah Yesus adalah Allah? Apakah Yesus adalah seorang manusia? Nah, dari pertanyaan tersebut, mari kita simak jawaban-jawabannya. Mari kita membuka Alkitab kita di Ibrani 2 ayat 14 yang menyatakan bahwa Yesus anak Allah itu adalah seorang manusia. Di ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu juga adalah, selain dia anak Allah, dia juga manusia. Dan ayat kedua kita buka di Matius 26 ayat 37 juga bercerita bahwa pada saat Yesus ingin ditangkap oleh bangsa Romawi, Yesus sangat ketakutan sampai malaikat waktu itu datang untuk menghampiri dia. Ia berkeringat sampai keringatnya itu mengeluarkan darah. Jadi itu menunjukkan bahwa sifat manusia yang ditunjukkan oleh Yesus adalah dengan dia merasa ketakutan. Oleh karena itu, teman-teman, saya mengajak untuk kita lebih mendalami Alkitab agar kita bisa tahu pesan-pesan yang ingin disampaikan dan kita bisa lebih memahaminya lagi. Dan ayat lain yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah adalah, saya mengambil dari Wahyu 1 ayat 8. Ia berkata, dan dia berfirman, "Akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan yang akhir." Artinya dia yang sudah awal datang dan dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya sebagai Allah. Tetapi banyak yang menyimpulkan atau menafsirkan bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Hal ini tidak benar atau tidak tepat karena Allah itu tidak bisa diukur oleh angka atau numerik. Dia maha kuasa, jadi kita tidak bisa membataskannya hanya dengan angka 100%. Jadi yang benar adalah Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia yang sejati. Insight yang pertama mengenai Tritunggal, bahwa Tritunggal ditemukan oleh pendeta Tertullianus pada saat ia sedang membaca Alkitab. Dan ia menemukan bahwa pribadi Allah itu ada 3, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita mengetahui bahwa Tritunggal merupakan satu esensi 3 pribadi. Maka dari itu, kita harus tahu bahwa 3 pribadi tersebut memiliki kesamaan peranan dan turut bersama-sama dengan kita mulai dari awal penciptaan langit dan bumi hingga saat ini. Ini dapat dibuktikan pada Kejadian 1 ayat 1-3 waktu penciptaan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 26 waktu penciptaan manusia, Matius 3 ayat 16-17 waktu Yesus dibaptis, dan Ibrani 9 ayat 14 waktu Yesus mati di kayu salib. Lalu insight yang saya dapat setelah mempelajari Allah Tritunggal ialah saya tahu bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu kompleks, yang dimana kita sebagai manusia tidak bisa memahami Tuhan dengan sempurna, dengan perfect. Tetapi kita bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar setelah saya mempelajari Allah Tritunggal ini. Dan saya juga mendapatkan pemahaman Alkitab yang lebih dalam, bahwa kita tahu bahwa Tuhan menyatakan dirinya dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun baru, sebagai Allah Tritunggal yang nyata adanya. Dan yang terakhir, insight tentang materi Tritunggal ini dari aku adalah, dengan aku mengetahui siapa Allah yang Tritunggal, aku bisa lebih mengenal siapa sih Tuhan aku yang imani ini dengan baik dan benar pastinya, ya kan? Dan bisa bantu menjelaskan ke sesama kita yang masih belum paham akan Allah yang Tritunggal ini. Jadi insight dari aku segitu aja sih, terima kasih. Nah, jadi sebenarnya Tritunggal dalam Alkitab itu mengajarkan bahwa
Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Keberadaan Allah adalah esa dan kekal, sebagai tiga pribadi yang berbeda yang tidak bisa dipisahkan. Allah Bapa adalah pemprakarsa, Allah Anak adalah perantara, dan Allah Roh Kudus itu adalah pelaksana. Nah, ketiga pribadi ini terlibat dalam proses penciptaan. Nah, dalam Kolose 1 ayat 16, di dalam Dialah Yesus Kristus Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, yang kedua, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terdapat di Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus menegaskan soal Tritunggal saat dia memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu terdapat di Matius 28 ayat 19. Nah, satu Allah dengan tiga kepribadian ini bisa juga kita dapat di Yohanes 3, seperti di Yohanes 3 ayat 16, Allah Bapa. Allah Bapa mengasihi dunia ini dan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, yang kedua, Dia, Yesus Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itu terdapat di 2 Korintus 5 ayat 21. Yang ketiga, setelah Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga, Dia bersama Allah Bapa mengutus Roh Kudus. Itu terdapat di Yohanes 14 ayat 16. Insight yang saya dapatkan dari pembelajaran Tritunggal dari Bunda Neta adalah saya bisa mengenal Allah lebih baik dengan benar, dan saya bisa mengimaninya dengan baik dan benar juga. Saya juga bisa memberitakan kebenaran kepada seluruh orang, dan tentunya saya tidak akan terjerumus kepada ajaran-ajaran sesat. Terima kasih Bunda Neta, terima kasih Tuhan. Shalom.